Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Oke, kali ini kelompok saya akan membahas mengenai Big Data. Sebelum kita masuk ke materi, pasti ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak teman-teman. Mungkin itu apakah teman-teman sering merasa tidak punya cukup waktu untuk membaca setiap pesan yang masuk ke email teman-teman, atau apakah teman-teman mampu membaca setiap postingan yang mengalir masuk ke akun sosial media teman-teman, ataupun teman-teman pernah merasa kekurangan informasi di tengah luapan informasi yang sekarang ini. Atau jika teman-teman pernah merasa semua itu, maka teman-teman itu sekarang terkena mengenai tentang banjir informasi. Dan banjir informasi ini sebenarnya sudah diprediksi jauh, sangat jauh, tahun 19 berapa, 18 berapa itu sudah diprediksi oleh Alvin Toffler. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain. Oke, makasih. Fenomena banjir informasi. Banjir informasi bukan hal baru. Alvin Toffler sejak tahun 1970 sudah memperingatkan datangnya peradaban gelombang ketiga yang ditandai dengan informasi overload alias banjir informasi. Dan banjir ini tidak akan pernah surut, bahkan akan semakin menggila. Bukan hanya itu, data yang menyebabkan banjir informasi ini memiliki volume yang luar biasa besarnya serta struktur dan karakteristik begitu kompleks. Data sebanyak dan sekompleks itu mustahil dapat diurai dan dimaknai dengan alat pengelola data informasi. Sebagaimana banjir air, banjir informasi juga memakan banyak korban, tetapi banyak juga yang mampu menangkap peluang lantas mendukung keuntungan darinya. Sekarang ini kita menghadapi yang namanya Big Data. Pertama, fenomena banjir informasi yang berdampak pada global, regional, nasional, organisasional, dan bahkan individu itu menciptakan gumpalan data digital yang disebut Big Data. Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, memiliki volume. Yang kedua, velocity atau kecepatan, dan yang ketiga, varieties atau variasi. Karakteristik Big Data. Yang pertama, volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi pelayanan, berbagai perangkat keras atau log, video, media sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara menyimpan data tradisional tidak lagi memadai. Dibutuhkan penyimpanan data yang terdistribusi seperti Hadoop. Yang ketiga, Hadoop adalah software framework yang memungkinkan pemrosesan data berkurang besar terdistribusi dan melibatkan berkluster-kluster komputer. Secara metafora, Hadoop membuat komputer yang terhubung satu sama lain bergotong royong mengolah dan menyimpan data. Selanjutnya yaitu velocity, di mana seberapa cepat perubahan data. Selain volume yang besar, debit aliran data juga sangat besar atau sangat tinggi. Diibaratkan sebuah aliran sungai yang mengalir cepat saat hujan deras. Hal ini terjadi karena load dengan sensor yang melekat pada berbagai peralatan kerja mengalirkan berbagai macam data setiap saat secara real time. Oleh karena itu, penggunaan data tepat waktu menjadi sebuah keharusan. Clickstream mencatat perilaku pengguna internet dalam jutaan event per detik. Algoritma jual beli saham dalam frekuensi tinggi dapat mencerminkan perubahan pasar dalam hitungan microseconds. Proses-proses yang melibatkan hubungan antara suatu mesin dengan mesin yang lainnya telah melibatkan
pertukaran data antar jutaan perangkat. Peralatan sensor dan perangkat-perangkat pada infrastruktur menghasilkan log data secara real-time. Sistem game online dapat melayani jutaan pengguna secara bersamaan, yang masing-masing memberikan sejumlah input secara per detik. Selanjutnya yaitu varietas. Varietas ini seberapa besar variasi yang terjadi. Varietas ini mencakup terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Mungkin Anda sering melihat berbagai macam benda yang hanyut dalam aliran sungai yang mengalir, baik itu sendal jepit, kantong plastik, mainan, dan sebagainya. Semua itu terbawa arus dengan posisi dan gerakan serta kecepatan yang tidak beraturan. Seperti itulah perumusan keragaman format dan sumber data dalam big data. Dan selanjutnya yaitu data numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks, email, video, dan audio ataupun data ticker saham dan transaksi keuangan, semuanya mengalir dan tak terbendung. Dan ada juga yang menambahkan veracity, di mana veracity ini yaitu akurasi dan keterpercayaan sebuah data. Dan penjelasan selanjutnya yaitu value. Dalam value ini terdapat pengurangan biaya dan waktu. Dan yang kedua, pengembangan produk baru. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara cerdas. Keempat, peningkatan daya saing. Dan yang selanjutnya yaitu serangkaian teknologi baru yang ditunjukkan untuk memberdayakan big data. Big data telah memungkinkan direalisasikannya suatu nilai dari big data. Sebagai contohnya, pembisnis rental online dapat mempelajari perilaku dari pengunjungnya berdasarkan data hasil web klik tracking. Dengan mengetahui perilaku konsumen maupun calon konsumennya, maka dimungkinkan menerapkan strategi baru guna meningkatkan penjualan, mengatur harga dan stok barang secara efisien. Institusi pemerintah maupun Google dapat mendeteksi timbulnya suatu wabah penyakit dengan memanfaatkan informasi yang mengalir di media sosial. Perusahaan minyak dan gas dapat menggunakan output dari sensor-sensor pada peralatan pengeboran untuk mengetahui atau menemukan teknik pengeboran yang lebih aman dan efisien. Oke, melanjutkan penjelasan teman-teman saya yang tadi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sayangnya cara tradisional terbatas. Itu sayangnya metode ini dan instrumen pengelolaan data konvensional hanya mampu mengelola dataset berukuran kecil dan terstruktur. Kemudian, selain itu, sistem database tradisional juga didesain untuk digunakan dalam satu server yang berdiri sendiri, yaitu berakibat pada keterbatasan dan mahalnya biaya untuk peningkatan kapasitas, sedangkan aplikasi sudah dituntut untuk mampu melayani pengguna dalam jumlah yang jauh lebih besar dan yang pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, dalam kondisi volume yang besar, kecepatan dan keragaman yang tinggi, metode analisa data tradisional tidak berdaya. Kemudian yang keempat, terlalu sulit bagi teknologi, keahlian, maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menyaingi secara efektif. Kemudian yang terakhir, organisasi perlu tahu kapan sesuatu sedang tren di media sosial dan bagaimana mengelola beban puncak data harian, musiman, dan dipicu oleh peristiwa. Jadi big data itu diibaratkan seperti satu waduk atau satu pengumpulan air, penampungan air. Dalam penampungan itu kan ada banyak aliran air, ada banyak jenis-jenis air yang ada dalamnya. Ada air dari laut, dari sungai, dari air hujan. Terus, dan mungkin kan kita langsung air ini bisa langsung dikonsumsi ke masyarakat. Itu gunanya ada penyaring, ada pompa, seperti halnya dalam sistem informasi manajemen. Di situ ada filter.
Di situ masyarakat tidak bisa membuka satu konten sembarang. Dia akan dibatasi menggunakan filter-filter ini supaya keamanan tetap terjaga. Seperti itu contohnya. Seperti mungkin kalau kita mungkin pernah dengar mengenai dark web atau deep web itu kan sistem keamanan di situ itu tidak ada. Jadi itu sangat berbahaya jika masyarakat bisa mengakses itu tanpa tahu apa itu di dalamnya. Kayak gitu. Terus penjelasan selanjutnya itu adalah pentingnya big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi wawasan Anda mengenai apa yang Anda akan lakukan dengan data tersebut. Nah, ini tadi yang saya katakan, data itu sangat banyak. Tapi di sini bagaimana caranya kita bisa mengelola data tersebut untuk berguna ke orang lain kayak gitu. Terus perlu analitik untuk mengurai dan memaknai data yang 3V atau mengungkap. Ada di sini ada 4. Ada pola dan kecenderungan yang tersembunyi, terus kolerasi yang belum diketahui, terus tren pasar, dan terakhir kesukaan pelanggan. Lalu penjelasan terakhir itu mengenai yang dihasilkan big data ada banyak. Salah satunya adalah Internet of Things. Internet of Things dapat diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan yang yaitu internet, di mana mulai dari handphone, televisi, jam tangan dan lain-lain, semua benda tersebut menghasilkan data tentang letak, titik, kemacetan, detak jantung, data beberapa langkah kaki yang diambil dalam per minggu, per hari atau per jam. Dan data kesehatan itu informasi tentang cuaca, ada juga informasi mengenai tentang cuaca, iklim, itu data sosial media, dan yang terpenting itu data ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya itu big data itu sangat besar begitu. Jika ingin penjelasan yang sangat dijelaskan secara luas itu mungkin mengambil beberapa waktu. Terakhir saya ingin mengingatkan pentingnya suatu data. Di dunia itu Neelie Kroes pada tahun 2011 menyampaikan pidatonya yang berjudul Data is the New Gold. Jadi sebenarnya itu data itu sangat penting dan dia itu seperti emas yang baru gitu. Terus di Indonesia, Presiden Jokowi juga memiliki pandangan yang serupa akan pentingnya data. Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019, beliau menyatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oke, jadi jaga data Anda baik-baik, jangan sampai dipergunakan oleh orang yang salah. Dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.